Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian, sidang jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami mengajak kepada jamaah yang masih berada dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid, mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian untuk jamaah yang berada di dalam masjid, silakan isi saf yang kosong di depan agar yang terlambat datang dapat menyesuaikan. Kemudian anak-anakku sekalian, agar tidak ribut ketika acara Jumat sedang berlangsung. Sebelum kita memasuki acara Jumat, terlebih dahulu pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saldo Jumat lalu tanggal 4 April 2025, saldo Rp1.033.000. Adapun pemasukan kotak amal Rp528.000. Kemudian pemasukan dari donatur tetap sebanyak Rp700.000. Itu yang pertama dari Bapak Resdar bin Manaba Rp100.000. Yang kedua dari Haji Muhammad Ayuzar bin Nuntung Rp100.000. Kemudian dari almarhum Marwan bin Madaing sebanyak Rp50.000. Kemudian dari almarhumah Ibu Hajrah dan Ratu sebanyak Rp50.000. Kemudian selanjutnya dari Ibu Kamalia dan Bulang sebanyak Rp50.000. Kemudian dari Bapak Parenta dan Ngipe sebanyak Rp50.000. Kemudian dari Bapak Haji Habib dan Tompo sebanyak Rp200.000. Dan yang terakhir dari Bapak Abdul Rahim dan Jalil sebanyak Rp100.000. Kepada para donatur kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita sekeluarga. Amin. Kemudian adapun pemasukan dari infak sedekah sebanyak Rp900.000, yaitu dari Abu Abdillah Aswad Syarif sebanyak Rp500.000. Kemudian dari Bapak Syahril Inar Demagung sebanyak Rp200.000. Kemudian dari hamba Allah sebanyak Rp200.000. Adapun pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, kebersihan Rp375.000, kemudian perbaikan masjid Rp1.286.000. Dalam hal ini meliputi pertama, beli colokan listrik 5 meter 40.000, beli garam air plastik 20.000, beli lampu 5 watt 4 buah 60.000, kemudian membeli memberan karton 63.000, solasi hitam 10.000, 2 kuas eterna 50.000, keran 50.000, not drop 8 kg Rp450.000, kemudian pipa 3/4 Rp20.000, kemudian pipa L 12.000, sok keran Rp3.000, kemudian 2 lem pipa Rp20.000, ongkos kerja Rp50.000, 3 isolasi pipa Rp12.000, sambungan lurus
Rp6.000 gergaji Rp5.000, 5 lembar surat fiber Rp50.000, 1 cat Aries Rp85.000, kemudian konsumsi Rp60.000, kemudian terakhir gaji tukang cat 2 orang Rp220.000, sehingga total pengeluaran Rp1.286.000, sehingga saldo masjid kita sampai hari ini sebanyak Rp1.350.000. Selanjutnya kita memasuki acara Jumat tanggal 11 April 2025, insyaallah yang bertindak selaku khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Ali Muqdin Desyama SE Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di antara kita. Kemudian muazzin Saudara Akbar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu keberuntungan kita sebagai seorang yang beriman adalah dengan iman tersebut semua kebaikan yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pahala tersebut menjadi asbab Allah menjadi ridho kita masuk surga. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pun sebaliknya, tanpa iman, sebaik dan sebagus apapun perilaku kita, hubungan kita kepada sesama manusia, itu tidak menjadi jaminan Allah akan ridho dengan diri kita menjadi penghuni surga. Maka saya yakin jemaah sekalian, kehadiran bapak-bapak di masjid ini itu bukan sebuah kebetulan, tetapi pasti didasari oleh sebuah kesadaran spiritual. Itu sudah pasti bapak-bapak. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Sebenarnya pada dasarnya semua manusia itu diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar. Hanya terkadang syukur kita yang kecil. Sebenarnya Allah selalu memberikan kita ujian yang kita pasti bisa melewati itu. Tetapi terkadang keluhan kita lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kebahagiaan lewat ketaatan, lewat zikir, lewat amal-amal soleh. Itulah bentuk kehadirannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena ketika Allah letakkan kebahagiaan itu pada jabatan, pada harta, pada kekuasaan, maka tentulah orang-orang yang memiliki itu semua tidak berhak mendapatkan kebahagiaan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam serta salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang nabi yang telah dijamin oleh Allah menjadi penghuni surga, tetapi kesungguhan beliau, keteladanan beliau itu sangat luar biasa. Hampir semua sisi kehidupan Nabi kita menunjukkan, memperlihatkan selalu yang terbaik. Semua sisi kehidupan Nabi menjadi suami yang terbaik, menjadi sahabat yang terbaik, menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi pedagang yang terbaik. Semua sisi kehidupan Allah lewat nabinya itu menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Dan inilah juga jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah bertanya, kenapa dakwah Rasulullah dan para sahabat itu dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun itu mampu menguasai belahan dunia seperti belahan dunia. Ternyata setelah diteliti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah mereka itu tidak sekedar di lisan, tidak sekedar dalam bentuk tulisan, tetapi Islam itu tergambar, terwujud dalam kepribadian mereka. Islam itu terwujud, nampak pada kehidupan Rasulullah dan para sahabat dan keluarganya. Sehingga dakwah itu begitu tajam menusuk hati-hati orang pada waktu itu. Jadi orang belum belajar Islam, Pak, mereka sudah tahu Islam itu seperti ini loh. Ketika mereka melihat Rasulullah, melihat para sahabat, mulai dari perilaku mereka, penampilan mereka, cara mereka berniaga, itu sudah nampak Pak Islam itu. Sehingga dakwah itu begitu tajam, begitu kuat menyentuh orang-orang pada masa itu. Berbeda dengan kita hari ini jemaah sekalian. Kadang kita hebat dalam menyampaikan, kita punya retorika yang bagus, kita punya public speaking yang bagus, kita punya materi yang sangat lengkap.
Tetapi pada implementasi, pada pengaplikasian apa yang kita miliki terkadang itu terbalik. Sehingga keberkahan dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan kebaikan itu sangat berkurang. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ali Imran ayat 102 di mukadimah pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ibnu Katsir jamaah sekalian dalam tafsirnya itu menafsirkan ayat ini, memberikan kita dua pelajaran terkait dengan ayat ini. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bertakwa dengan sepenuh jiwa dan raga dengan melaksanakan perintah dan larangannya. Lalu kita mengatakan amantu billah semestaqim. Ketika Allah telah menitipkan hidayah, memberikan iman kepada kita, maka kita berusaha menghadirkan tokdok pulih atau keistiqomahan, kesungguhan di dalam menjaga iman kita ini. Karena godaan-godaan hari ini itu sangat luar biasa, Pak. Maka sangat betul yang Allah katakan bahwa manusia ini, Pak, diberikan dua potensi, fujur dan takwa, fujuraha wa taqwaha. Tergantung kita ingin memilih, ya. 24 jam ini jemaah sekalian kita ingin isi. Karena pilihan itu ada pada diri kita. Pilihan itu ada dalam kehidupan kita. Apakah waktu kita 24 jam ini akan habis dalam perkara-perkara yang sia-sia, atau dalam 24 jam ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita sama-sama punya HP. Orang yang satu menggunakan untuk game, bahkan judi online. Itu laporan dari Kepala Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan, Pak. Untuk Sulawesi Selatan, orang yang kecanduan judi online itu datanya 84.000 orang lebih yang kecanduan judi online. Luar biasa, Pak. Tergantung kita. Adapun orang yang juga punya HP dipakai untuk belajar, dipakai untuk dengar ceramah, dipakai untuk baca Quran. Itu luar biasa. Jadi tergantung pada diri kita. Yang kedua, dalam tafsir Ibnu Katsir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa semasa hidup karena manusia dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ada motivasi, life is choice and choice is in your hand. Hidup itu pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing jemaah sekalian. Maka saya selalu mengatakan bahwa sebagai muslim yang cerdas, mari kita berusaha untuk memilih pilihan yang tepat, pilihan yang tepat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sukses itu pilihan. Kita ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang gagal, itu ada pada keputusan kita pada hari ini. Kita ingin sehat, itu juga pilihan, Pak. Kita mau jadi orang sakit, itu pilihan. Jadi jangan kita selalu mengatakan, saya bersyukur karena saya selalu sakit, karena ini menjadi penggugur dosa-dosa saya. Karena mungkin kita tidak ada ikhtiar untuk menjaga kesehatan, apakah menjaga pola makan ataupun berolahraga. Walaupun dalam hadis Nabi memang betul bahwa sakit itu menjadi asbab kita digugurkan dosa-dosa kita. Tetapi jemaah sekalian, mana lebih nikmat, beribadah dengan kondisi sakit atau beribadah dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sehat? Tentu lebih nikmat, Pak. Lebih nikmat kita baca Quran kalau kita sehat. Lebih nikmat kita salat malam kalau kita sehat. Lebih nikmat kita berpuasa. Lebih nikmat kita melaksanakan haji dan umrah kalau kondisi tubuh kita sehat. Begitupun jemaah sekalian, berilmu juga pilihan. Hari ini jemaah sekalian, menuntut ilmu kapan dan di mana saja kita bisa lakukan, Pak. Dulu kita mencari ilmu harus mendatangi langsung dulu. Hari ini kita bisa belajar online. Kesempatan, fasilitas hari ini itu sangat luar biasa, Pak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Pada hadis ini jemaah sekalian, setidaknya ada 3 pelajaran dalam
hadis ini. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah kapan dan di mana saja, dalam kondisi apapun, senang atau susah, baik sendirian maupun dalam khalayak ramai. Maka dari itu jemaah sekalian, saya selalu menyampaikan, walaupun saya bekerja di pondok pesantren Pak, tapi saya tidak selalu saya selalu memberikan pilihan kepada orang tua. Jangan kita merasa gagal Pak, bapak-bapak merasa gagal kalau anaknya tidak di pesantren, anak-anaknya bukan hafiz Quran, anak-anaknya bukan hafiz hadis. Karena jemaah sekalian, hari ini negara kita, bangsa kita itu tidak hanya butuh ahli hadis, tidak hanya butuh ahli Quran, tidak hanya butuh ulama. Hari ini bangsa dan negara kita juga butuh ahli perang, butuh ahli teknologi, butuh ahli hukum, butuh ahli politik. Iya. Maka dari itu jemaah sekalian, saya mengatakan kita berusaha untuk masuk surga sesuai dengan potensi kita. Kita berusaha masuk surga sesuai dengan apa yang kita miliki. Maksudnya jemaah sekalian, kalau kita penguasa berusaha masuk surga dengan lewat kebijakan-kebijakan kita. Ya. Saya kira jemaah sekalian, dakwah struktural itu jauh lebih berefek daripada dakwah bil lisan seperti ini. Saya Pak hanya bisa berceramah, setelah itu selesai. Tapi kalau bupati Pak bikin perda, itu luar biasa Pak. Seorang gubernur bikin aturan, bahkan presiden bikin aturan, kebijakan itu efeknya bisa sampai satu negara. Itu luar biasa. Pejabat berusaha masuk surga dengan kebijakannya, dinas-dinas dan sebagainya. Penguasa pengusaha berusaha masuk Islam dengan uangnya. Jadi meskipun penguasa ini bukan ahli Quran, ahli tahajud, tapi karena dia punya uang, dia bisa masuk surga dengan cepat Pak. Kita yang punya ilmu berusaha masuk surga dengan keilmuan yang kita miliki. Yang kedua jemaah sekalian, memperbanyak berbuat baik untuk menutupi perbuatan buruk kita. Dalam 24 jam Pak, bahkan dalam perjalanan kita menuju ke masjid ini, mungkin ada potensi saja kita selalu berbuat jahat, berbuat salah. Maka selalu kita berusaha mengiringi untuk berbuat baik. Berbuat baik itu kapan dan di mana saja. Paling minimal kita tersenyum, kita berjabat tangan, kita menggembirakan hati orang dan sebagainya. Banyak sekali cara untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian terakhir jemaah sekalian, memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Saya selalu mengatakan, selalu Pak kita berusaha untuk menjaga hubungan kita kepada pemerintah, kepada aparat, kepada guru, kepada teman, dan terus kepada kedua orang tua kita. Ada hadis Nabi Pak yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Saya kira kita hafal semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia, kata Rasulullah, adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu jemaah sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita semua, semoga Pak dengan akal kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, orang bisa kehidupannya lebih baik, orang bisa lebih berilmu, orang bisa lebih bahagia. Jangan sebaliknya, jangan sampai karena akal kita, lisan kita, atau bahkan tangan kita, kehidupan orang menjadi susah, pekerjaan orang menjadi hilang. Tapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, memberikan manfaat. Kemudian ada hadis Nabi lagi jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain, maka hakikatnya dia adalah orang yang tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, hari ini kita jangan mudah melupakan kebaikan orang lain, Pak. Itu kunci kehidupan. Jangan kita seperti orang-orang yang dikatakan orang lain di luar sana, 1000 kebaikan terhapus oleh 1 keburukan. Tetapi jemaah sekalian, kita harus balik itu. Ya, 1000 keburukan itu terlupakan karena 1 kebaikan yang orang lain lakukan kepada kita. Maka dari itu jemaah sekalian, karena hidup ini hanya sekali, mari Pak kita menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Jadilah manusia-manusia yang dirindukan oleh sesama manusia. Jadilah manusia-manusia yang bisa memberikan manfaat dunia maupun akhirat kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini kami sebagai khatib kembali berpesan bahwa tujuan penciptaan kita tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Sebenarnya kita hidup ini cari apa, Pak? Apa yang kita cari sebenarnya? Jangan sampai orientasi kita hanya terbatas pada kehidupan dunia, sampai-sampai kita melupakan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka dari itu, selaku khatib, mari Pak, kita selalu meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sekali. Maka dari itu mari kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga jangan sampai kita melupakan hubungan kita kepada sesama manusia. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sisa umur yang Allah berikan ini Allah berikan keberkahan sehingga diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Saf diluruskan dan diapakkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه